Melekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere dar. Selam sana ey kutlu yar. With submission, faith and patience, you convey the noble message. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Semangat pagi teman-teman. Alhamdulillah ya, luar biasa ya, selalu semangat dalam kondisi apapun teman-teman. Baik, pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan pembahasan kita di mata kuliah dasar-dasar ilmu dakwah. Kita masuk pada topik tentang tahapan dakwah, atau saya menyebut tobaqatud dakwah. Ya, dalam nomenklatur ilmu dakwah itu disebut tobaqatud dakwah. Tobaqatud dakwah atau tahapan-tahapan dakwah ini bisa dimaknai sebagai hal-hal atau tindakan-tindakan hal-hal itu. Atau tobaqah itu artinya bisa atau dimaknai dengan kata derajat ya, derajat tertentu ya. Jadi bisa hal atau tindakan, bisa juga derajat, atau dimaknai juga tobaqah itu martabat. Jadi martabat atau derajat-derajat atau hal-hal atau tindakan-tindakan. Itu tobaqah. Karena kata tobaqah populernya ada dalam ilmu hadis, dalam ulumul hadis, teman-teman. Itu ada tingkatan-tingkatan rawi, tingkatan-tingkatan perawi. Perawi itu ada yang misalnya kriteria dobit, ada kriteria tertentu. Nah, tingkatan-tingkatan hadis itu juga berdampak dari perawinya, dari kualitas perawinya pada kualitas hadis. Ada hadis mutawatir, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis munkar. Nah, itu tingkatan-tingkatan. Tapi mungkin sedikit agak berbeda dengan tobaqatud dakwah, karena tobaqatud dakwah dimaknai sebagai satu tahapan-tahapan dalam berdakwah. Dari mana inspirasi tahapan dakwah ini? Pertama, teman-teman, itu kita lihat dari bagaimana Allah menurunkan Al-Quran secara bertahap. Quran itu turun secara bertahap, tidak sekaligus. Dari 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Udah 5 ayat. Kemudian pleng, sudah lama gitu. Apa pleng itu ya? Itu bahasa Sunda, teman-teman. Ya, artinya menunjukkan satu istilah lama sekali, baru turun lagi ayat, kemudian turun lagi ayat, terus begitu. Jadi Al-Quran itu bertahap, karena Allah Maha Tahu hambanya. Allah Maha Tahu bagaimana kondisi masyarakat pada saat itu, dan Allah menskenariokan bagaimana Al-Quran itu sebagai tuntunan, sebagai pedoman hidup bagi umat manusia, itu diturunkan secara bertahap. Kita dengar bagaimana misalnya khamr, bagaimana minum-minuman keras, termasuk mungkin kalau dikiaskan pada konteks kekinian narkoba, itu tidak langsung diharamkan. Sempat, kalau saya pernah mendengar dan membaca Umar bin Khattab dalam riwayat yang lain
ada yang menyebutkan mungkin ini derajatnya lebih sahih ya, Ali bin Abi Thalib itu ada yang mengatakan pernah sholat, jadi imam sholat dan para sahabat sholat dalam keadaan habis mabuk gitu. Kemudian para sahabat yang lain merasa ini ada sesuatu yang janggal gitu, masa dalam kondisi mabuk sholat gitu. Kemudian ngadu ke Rasul, lalu turunlah ayat wala taqrabus shalah wa antum sukaro. Jadi ada larangan, janganlah kamu mendekati sholat saat atau ketika kamu dalam keadaan mabuk. Ini sebuah tahapan. Dari mulai tahapan pertama aqimus shalah, dirikan sholat. Kemudian tahapan kedua jangan sholat saat kamu sedang mabuk. Artinya dirikanlah sholat dalam kondisi yang normal, tidak mabuk. Itu tahapan. Baru di kemudian hari, misalnya ada sahabat Rasul yang kurang populer namanya Nuaiman. Nuaiman itu kerjanya mabuk. Di hadapan Rasul juga berani mabuk. Sampai Rasul itu beberapa kali mencambuk Nuaiman, tapi nggak jera-jera. Walaupun demikian Rasulullah tetap sayang pada Nuaiman. Ya dihukum gitu Nuaiman itu. Saat para sahabat marah, bahkan melaknat, aku laknat, kata Umar bin Khattab, aku laknat engkau Nuaiman, engkau selalu membantah, ngeyel ke Rasul. Rasul itu melarang Umar, nggak boleh begitu Umar, kamu nggak boleh melaknat Nuaiman. Dan Rasul mengatakan bahwa Nuaiman itu akan masuk surga dengan tertawa. Itu luar biasa, karena Nuaiman itu loyalitasnya ke Rasul, kemudian komitmennya terhadap Islam tidak diragukan. Hanya gitu kebiasaan jahiliyah diantaranya mabuk itu tidak otomatis, tidak langsung bisa lepas begitu saja. Jadi butuh tahapan. Baru di kemudian hari ada ayat innamal khamru wal maisir wal ansabu wal ajlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu. Baru ada larangan itu. Jadi di situ khamar, berjudi, mengundi nasib, kemudian bertanya pada dukun, itu rijsun, perbuatan yang najis. Rijsun itu derajatnya lebih tinggi dari najis sebenarnya, perbuatan yang najis dan tercela. Dan itu bagian dari amal setan, perbuatan setan. Fajtanibuh, maka jauhilah. Gitu. Nah, berarti itu sebuah larangan yang keras dari Allah. Itu bertahap, teman-teman, bertahap. Dalam membangun peradaban, Rasul juga memperlihatkan dengan bimbingan wahyu, bimbingan Al-Quran dari Allah, itu secara bertahap. Dakwah pertama dengan cara sembunyi-sembunyi, kemudian mulai terbuka diperangi oleh kaum kafir Quraisy, kemudian disuruh hijrah ke beberapa tempat, bertahap begitu. Kemudian setelah hijrah ke Madinah diterima oleh masyarakat Madinah. Orang Madinah disebut sebagai kaum Ansor, dan yang hijrah disebut kaum Muhajirin. Ini bertahap. Dan Rasul pun membangun peradaban di Madinah itu bertahap. Jadi jangan sekaligus, teman-teman. Jangan sekaligus, perlu tahapan-tahapan. Ini pertama inspirasinya. Yang kedua, bagaimana sikap Rasulullah saat berdakwah? Oh iya, tadi yang saya sampaikan. Jadi bagaimana sikap Rasul dalam berdakwah, saat berdakwah juga begitu bijak, sangat bijak. Betapa tahapan demi tahapan Rasulullah lakukan. Mulai Rasul membangun beberapa sahabat yang dipercayanya, mulai dari keluarganya Ali bin Abi Thalib, kemudian Siti Aisyah istrinya, kemudian ada sahabat yang paling sepuh namanya Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan,
Kemudian ada as-sabiqunal awwalun, 10 sahabat yang oleh Rasul dikatakan dijamin masuk surga. Jadi ada ring 1, ring 2-nya, ada informasi itu ada A1, A2-nya. Ada kemudian terus sahabat-sahabat yang senantiasa sholat berjamaah di masjid dan banyak meriwayatkan hadis. Kemudian santri-santrinya Rasul itu disebut ahlu suffah. Ini Rasul bertahap itu dalam rangka membangun sebuah tatanan kehidupan. Nah, ini sebuah inspirasi yang luar biasa. Rasul itu bertahap. Lihat Rasul bagaimana berdakwah, diawali dengan metode korespondensi, ngirim surat ke beberapa raja, para beberapa penguasa. Jadi tidak ada sikap Rasul mendakwahkan Islam dengan cara berperang, tidak. Memang terjadi di zaman para sahabat atau di zaman para tabi'in setelah Rasulullah wafat. Tapi saat Rasulullah masih hidup, itu tidak ada sebuah sikap Rasul berdakwah dengan cara ekspansif seperti itu, tidak ada. Yang ada juga Rasul sudah hijrah, sudah meninggalkan tanah kelahiran ke Madinah jauh, hampir 500 kilo teman-teman, jauh itu dari Mekah ke Madinah itu. Dan Rasulullah juga bersedih hati karena harus meninggalkan kampung halaman, tanah kelahirannya. Apalagi di sana ada rumah suci, ada Ka'bah, ada Baitullah. Teman-teman mungkin pernah mendengar kenapa ada raudhah. Jadi antara rumah Rasul dengan mimbar masjidnya itu ada raudhah. Itu kalau teman-teman baca sejarahnya, akibat Rasulullah lama bersedih hati karena meninggalkan kampung halamannya. Kemudian ditanya oleh malaikat Jibril. Jibril datang dari jendelanya. Makanya kalau di Masjid Nabawi sebelah kiri itu ada babu Jibril namanya. Ada pintu Jibril. Nah, Jibril bertanya, kenapa engkau bersedih? Kata Jibril kepada Rasul. Kemudian Rasulullah mengatakan, bagaimana aku tidak sedih? Aku meninggalkan kampung halaman dan di sana ada rumah suci, ada Baitullah, yang kalau sholat di sana itu pahalanya berlipat ganda. Sementara di sini, seperti itu. Ya Rasulullah curhat lah gitu. Kemudian Allah mengutus Jibril untuk membawa segenggam tanah dari surga, kemudian dihamparkan di tempat itu dan disebutlah raudhatan min riyadil jannah, satu taman dari sekian taman-taman surga yang kualitas kalau beribadah, kalau sholat di sana 1 rakaat sama dengan 1000 rakaat di tempat yang lain. Kan begitu teman-teman. Artinya itu menjadi setara dengan bagaimana, bahkan lebih dari sholatnya saat Rasul di hadapan Baitullah di Mekah. Ini sikap Rasulullah dalam berdakwah, bertahap gitu. Kemudian yang ketiga, inspirasi tahapan dakwah itu kita lihat dari dinamika sejarah dakwah Islam. Sejarah dakwah Islam itu dari masa ke masa, dari dinasti ke dinasti, dari fase ke fase itu mengalami pasang surut memang. Tapi di sana ada tahapan-tahapan. Terus dalam bahasa filsafat itu ada tesis antitesis. Jadi saling kritik satu sama lain, perbaiki bertahap sampai semakin kesini semakin lebih baik. Pernah memang terjerembab pada kekeliruan, terutama dalam masalah politik, terjerembab, kemudian Islam berada dalam keadaan the dark age, masa kegelapan. Tapi setelah itu bangkit lagi, bertahap lagi, bangkit lagi, sampai masa pembaharuan Islam di abad ke-19. Sehingga inspirasi yang terakhir, kita lihat fakta perkembangan Islam di Indonesia. Masuk Islamnya ke Indonesia, kemudian di Indonesia itu berkembang. Teman-teman, perhatikan, Indonesia itu negara yang sangat unik. Kita punya nenek moyang orang Hindu, orang Buddha.
Ya tahulah Indonesia itu kalau lihat nenek moyangnya Hindu Buddha. Tapi teman-teman, bagaimana saat ada persinggungan ajaran Islam, saat ajaran Islam masuk kemudian ada titik singgung yang sama, ada irisan-irisan yang sama. Bangsa Indonesia itu dengan sangat mudah menerima kehadiran Islam. Gitu. Beda dengan di tempat-tempat yang lain. Makanya populasi penduduk Muslim di Indonesia itu terbesar di dunia. Di antara negara-negara yang lain, Indonesia itu paling banyak Muslimnya. Ini menarik. Dan sampai sekarang banyak teori yang berbicara tentang bagaimana kehadiran Islam di Indonesia. Ada yang mengatakan di abad 12, ada yang sejak zaman para sahabat juga itu sudah ada utusan-utusan Rasul, para sahabat yang diperintahkan oleh Rasul untuk berdakwah. Kita lihat misalnya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu memang diperintah oleh Rasul untuk pergi berdakwah ke tempat-tempat yang lain. Ya dengan cara-cara yang baik tentunya, tidak dengan peperangan. Kalaupun berdagang, ya tujuannya bukan dagang, memang tujuannya dakwah. Teori yang diajarkan oleh sejarah yang selama ini kita kenal, Islam disebarkan melalui jalur perdagangan. Padahal fungsi utamanya saat itu memang para sahabat, para tabi'in, para ulama soleh masuk ke Indonesia itu memang tujuannya untuk berdakwah, menyebarkan ajaran Islam sambil berdagang, bukan berdagang sambil berdakwah gitu. Nah, itu jadi ada paling tidak ada 4 inspirasi tahapan dakwah. Kenapa dakwah itu harus dilakukan secara bertahap? Pertama dari Al-Qur'an. Bagaimana turunnya Al-Qur'an, kemudian sikap Rasul saat berdakwah, kemudian dinamika sejarah dakwah Islam, dan bagaimana fakta perkembangan Islam di Indonesia. Di Indonesia juga kan lihat kalau dipiramidkan itu, kenapa kaum Nahdiyin, Nahdlatul Ulama organisasinya itu warganya lebih banyak, anggotanya lebih banyak. Kalaupun yang kultural tetap saja itu kulturnya kultur katakanlah Nahdiyin atau organisasinya NU, tapi walaupun tidak pernah masuk di pengurus NU ya, realitasnya di masyarakat Muslim kelas bawah, kalau dikelaskan ya ini lebih banyak yang Nahdiyin. Tapi kemudian semakin banyak belajar, ini suka tidak suka, setuju tidak setuju, memang realitasnya begitu. Syukur-syukur kalau memang dididik, dipelihara, dikembangkan oleh organisasi NU. Tapi saat memang melek, saat memang pendidikannya meningkat, itu biasanya pindah secara keilmuan, paradigmanya berubah, masuk di Muhammadiyah misalnya. Semakin ini lagi, ada yang ke Persis, ada yang di kita itu memang unik gitu. Ada yang seperti itu. Walaupun sudah di puncak, kembali lagi ke tasawuf yang seperti diajarkan oleh NU pada kebanyakan warganya yang mayoritas itu. Jadi ada yang NU kemudian semakin cerdas jadi Muhammadiyah gitu. Ini menarik kan. Kemudian semakin cerdas lagi mencari kebenaran dari ajaran Islam, kemudian masuk ke Persis, kemudian sudah seperti itu, sudah di Persis, kadang masuk kelompok-kelompok tertentu mempelajari tentang Islam, ujung-ujungnya balik lagi ke tasawuf. Tasawuf itu ya mirip ubudiyahnya seperti orang-orang NU, balik lagi wiridan pakai tasbih, kemudian zikirnya didaharkan lagi gitu. Nah, itu banyak terjadi. Tapi memang itu realitas di Indonesia. Ya sekarang lebih banyak pilihannya. Ormasnya juga lebih banyak. Dan ingat teman-teman, itu bukan itu hanya organisasi, tapi memang punya corak.
bukan sesuatu yang bukan agama gitu. Bukan agama, ingat itu. Ormas itu bukan agama. Ormas itu organisasi kemasyarakatan yang memang mempunyai ciri khas. Baik, dengan demikian teman-teman, tobaqotu dakwah sebagai tindakan dalam proses dakwah itu sesuai dengan derajat atau level objek dan ruang lingkup sasaran dakwah agar tujuan dakwah dapat tercapai dengan baik. Gitu teman-teman. Nah, kita tahu unsur-unsur dakwah. Kalau bicara tahapan dakwah, saya ulang lagi ini. Ada unsur-unsur dakwah, da'i, mad'u, maudu, wasilah, manhaj atau uslub, ada asar, ada maqasid. Itu unsur-unsur dakwah. Maka tahapan dakwah itu mulai teman-teman dari dakwah nafsiyah. Ini tabaqoh dakwah. Mulailah dakwah dari diri sendiri, kemudian naik ke dakwah fardiyah, dakwah antar individu yang satu dengan individu yang lain. Kalau nafsiyah diri sendiri, fardiyah antar individu, kemudian dakwah ahliyah itu keluarga, kemudian naik lagi dakwah fi'ah itu dakwah kelompok ada dua jenis fi'ah itu, ada fi'ah qalilah, ada fi'ah katsirah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Fi'ah bukan fi'ah ya, fi'ah. Jadi ada dakwah kelompok besar, kelompok kecil. Kemudian ada dakwah hizbiyah, dakwah antar organisasi. Ya, ada dialog antar organisasi, disatukan kalau di Indonesia organisasi-organisasinya dalam MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kemudian ada dakwah syu'ubiyah wa qabailiyah, dakwah antar suku, antar bangsa. Kemudian secara umum termasuk dengan media sosial, dakwah ummah. Nah, ini tabaqatul dakwah. Maka untuk melancarkan tahapan-tahapan dakwah semakin maju, teman-teman perlu paham tentang kaidah-kaidah dakwah. Paling tidak saya mencatat ada 7 kaidah dakwah. Banyak teman-teman di buku Profesor Abdul Aziz tentang ilmu dakwah itu banyak sekali kaidah-kaidah dakwah. Di antaranya yang pertama ada lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Tindakan, lisan dengan tindakan, ada ucapan dengan tindakan itu lebih fasih daripada ucapan dengan sekedar ucapan saja atau lisan dengan ucapan saja. Artinya kata-kata yang ditransformasikan dalam bentuk tindakan itu jauh lebih hebat daripada kata-kata yang hanya diucapkan saja. Nah, itu satu. Berarti dakwah di sana lebih banyak dakwah bilhal atau dakwah dengan tindakan. Yang kedua, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun ayat. Ini ada yang mengatakan ini hadis, ada yang mengatakan ini bukan hadis. Tapi kita ambil maknanya dan dijadikan kaidah. Walaupun satu ayat kita menyampaikan, hakikatnya kita sudah berdakwah. 2. Ketiga, ada kaidah yassiru wala tu'assiru. Permudah jangan persulit. Nah, permudah jangan persulit. Artinya dalam konteks dakwah ya, bukan dalam konteks fikih. Kalau fikih serba dimudah-mudahkan. Ini dalam konteks dakwah. Permudah jangan persulit. Yang keempat, basyiru wala tunaffiru. Beri kabar gembira, jangan ditakut-takuti. Ya, itu yang keempat. Jangan nakuti aja seakan-akan masuk Islam tuh horor gitu. Jangan. Beli juga kabar baik, kabar gembira. Justru itu yang harus jadi prioritas. Sampaikan tentang bagaimana kabar nanti di surga, di alam kubur, nikmat kubur seperti apa. Yang kelima, falyakul khairan aw liyasmut. Ini memang dari hadis. Bicara yang baik atau diam. Berbicara yang baik atau diam. Itu yang kelima. Yang keenam, unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Jadi lihat apa yang diucapkan, bukan lihat siapa yang mengucapkan. Ini kaidah keenam. Yang ketujuh, khatibun nas ala qadri uqulihim.
Sampaikan pesan kepada manusia sesuai dengan kemampuan akalnya, sesuai dengan kapasitas berpikirnya. Nah, itu yang ketujuh. Tapi ada juga teman-teman yang mengatakan tambahan khotibun nas ala qadri butunihim. Kalau butun itu artinya perut. Menyampaikan pesan atau berceramah itu, berkhutbah itu sesuai dengan kemampuan perut mereka. Artinya kasih makan dulu, kasih makan, baru diceramahi. Jangan nyeramahi orang yang lapar, nanti chaos, kacau. Nah, saya kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, walaupun singkat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan saya minta teman-teman merespon dengan menjelaskan, membuat penjelasan apa tingkatan-tingkatan dakwah mulai dari nafsiyah sampai ummah. Coba itu jelaskan kembali, ditulis, kemudian ditulis tangan ya, ditulis tangan, kemudian di fotokan, kirim via WA boleh atau via e-notes gitu. Coba dirangkum itu, dan juga yang kedua, jelaskan tentang kaidah-kaidah dakwah yang sudah saya jelaskan tadi, ada 7 poin. Kalau mau ditambahkan poin ke-8 nggak apa-apa, itu kreativitas, nggak apa-apa. Khotibunas ala qadri butunihim. Demikian, terima kasih teman-teman. Mohon maaf, saya sedang ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga materinya dalam bentuk video atau tapping. Atur nuhun, sehat selalu, MHU mabrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.